Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi wa man wafa. Amma ba'd. Faya ahbab Allah wa ahbab Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Hadirin jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah menjadikan Jumat ini di antara Jumat terbaik dari sekian Jumat yang pernah kita ikuti. Berdasar statistik sederhana, seorang yang berusia 20 tahun setidaknya dari masa balighnya ia telah menunaikan Jumat sebanyak 316 kali dalam hidupnya. Jika ada orang yang berusia 30 tahun, setidaknya ia telah menunaikan Jumat dalam hidupnya sebanyak 860 kali. Jika ada orang berusia 40 tahun, setidaknya ia telah menunaikan Jumat dalam hidupnya sebanyak 1296 kali. Demikian seterusnya, bilangan ratusan ribuan kali rukuk dan sujud mendengarkan khutbah yang pernah dilakukan selama hidup. Pertanyaan besarnya adalah, dari sekian ribu kali Jumat ditunaikan itu, apakah setiap orang yang menunaikan Jumat memahami hakikat ibadah Jumat itu? Mengapa Jumat disyariatkan? Mengapa kita harus menunaikan Jumat? Mengapa tidak dicukupkan dengan zuhur saja? Hadirin, inilah tema singkat yang coba kita ulas di kesempatan Jumat ini dengan harapan setiap hikmah, makna, dan ibadah Jumat yang kita tunaikan setiap pekan itu tidak hanya menghadirkan kebiasaan datang, duduk mendengarkan khutbah, kadang mengantuk, sholat 2 rakaat lantas pulang begitu saja. Itu bukanlah Jumat yang diinginkan oleh Al-Quran ketika surah diturunkan, dan juga bukan harapan yang diinginkan Rasulullah SAW sejak syariat Jumat ini diturunkan. Hadirin, di masa jahiliyah, hari yang sekarang kita tunaikan dengan Jumat itu mereka namakan dengan Yaumul Arubah. Di hari itulah mereka berkumpul. Di hari itulah mereka memilih tempat-tempat untuk berpesta guna menumpahkan segala bentuk lelah penat yang telah ditempuh dalam sepekan. Ada yang beraktivitas berniaga, ada yang beraktivitas menyusun sastra, puisi-puisi yang disebut dengan syair dan qasidah itu. Ada yang menyusun jimat-jimat disebut dengan kahin, jamaknya kuhan. Ada yang menyusun mantra-mantra untuk menyihir disebut dengan sahir. Maka puncak dari semua aktivitas itu, berkumpullah mereka di pusat-pusat hiburan diberi nama dengan aswaq. Ada suku Uqad, suku Dumatul Jandal, dan puncaknya adalah bukit di dekat Ka'bah diberi nama dengan Jabal Qubais. Maka disitulah kemudian di akhir pekan mereka berkumpul diberi nama dengan Yaumul Arubah, hari perkumpulan, hari untuk duduk berfoya-foya sekaligus menampilkan kompetisi siapa yang paling banyak hartanya yang telah bekerja selama sepekan, siapa yang paling bagus syairnya yang telah disiapkan selama sepekan, siapa yang paling ajaib mantranya. Maka orang-orang yang hartanya paling banyak, yang kemudian syairnya paling bagus, itulah yang akan diangkat sebagai rujukan di kalangan masyarakat jahiliyah. Syairnya dituliskan dengan tinta emas, kemudian dalam sebuah kain ditutupkanlah ke Ka'bah yang kelak itu nanti di masa Islam akan diganti dengan kaligrafi Al-Quran dan diberi nama dengan kiswah Ka'bah sampai dengan hari ini. Hadirin, maka yang kaya tetap menjadi kaya, yang fakir tertindas, yang berkuasa dia yang menentukan segala kebijakan di kalangan jahiliyah, yang lainnya menjadi budak, dan itulah yang berlangsung selama sepekan. Hidup hanya bekerja, beraktivitas, akhir pekan kumpul, berfoya-foya, datang, duduk, cerita, foya-foya, bermusik, pulang. Itulah jahiliyah. Dalam suasana itu, ketika Nabi Muhammad SAW diutus
Kemudian sesaat sebelum hijrah ke Yathrib yang kelak menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan satu perubahan besar pada komunitas insan yang sudah beriman, yang membedakan antara imannya dengan kehidupan jahiliyah yang telah dilalui. Allah menginginkan orang Islam itu, kalaupun mesti berkumpul, jangan sekedar datang, duduk, bahkan sekedar menampilkan, memperlombakan harta yang telah dikumpulkan, siapa yang paling tinggi jabatan, siapa yang paling banyak kekayaan, siapa yang paling banyak pengalaman, siapa yang paling banyak ilmunya, datang, kumpul, share, cerita, gembira, foya-foya, dan pulang. Bukan itu yang diinginkan. Maka yang pertama diajarkan oleh Allah kepada insan beriman, sekalipun mesti ada berkumpul bersama-sama, maka turunlah kemudian surah yang sangat fenomenal. Surah diberi nama dengan Al-Jumu'ah, surah ke-62 itu, yang langsung merubah nama Yaumul Arubah menjadi Yaumul Jumu'ah. Yang tadinya Arubah, datang, kumpul, pesta, bangga sebagai orang Arab, pulang. Allah rubah menjadi Yaumul Jum'ah yang berakar dari kata Al-Jam'u, sifatnya Jum'ah, nama tempatnya Jami, orangnya Al-Mujtama Al-Islami, bahasa yang dibahasnya adalah Asy-Syu'unul Ijtimaiyah. Maka Al-Jum'ah, sifat dari kata Jama', artinya satu, berkumpul, bukan sekedar kumpul, tapi yang kedua, saling mengenal antar yang kumpul. Diharapkan dengan Jumat itu kita datang bukan sekedar duduk, mendengar khutbah, kemudian salat dan pulang, tapi kenali siapa yang ada sekitaran kita. Kenali yang duduk samping kanan dan kiri Anda, kenali yang di belakang Anda. Kemudian yang ketiga, berikan solusi, syar, saling memahami, saling memberikan gambaran-gambaran kebaikan yang mungkin dibutuhkan. Boleh jadi ada yang datang barangkali tidak seperti keadaan yang menyenangkan yang Anda alami. Ada yang sedang punya persoalan, ada orang sakit yang tidak bisa berobat ke rumah sakit, Anda dokter, Anda bisa bantu. Ada yang sedang kesulitan finansial, Anda punya kelapangan, Anda bisa bantu. Ada orang yang butuh makanan, ketika datang Anda bisa support dengan makanan. Itulah Jumat yang terjadi di masa Rasulullah SAW. Sehingga tidak ada orang datang satupun ke Jumat di era Nabi kecuali dia mendapatkan solusi dari apa yang ia butuhkan. Sulaik al-Ghatafani datang dari Ghatafan jauh-jauh ke kota Nabi. Datang di hari Jumat, Nabi sedang berkhutbah. Dia datang langsung duduk. Nabi kemudian mengatakan dengan kalimat yang sangat fenomenal dikenal sampai dengan saat ini. Idza dakhala ahadukumul masjidah fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Jika ada seorang di antara kalian, Nabi tidak menyebut pada Sulaik al-Ghatafani. Nabi mengatakan dengan bahasa umum, jika ada satu di antara Anda datang ke masjid ingin berniat i'tikaf, jangan langsung duduk, tapi tunaikan salat 2 rakaat terlebih dahulu. Hadirin, semua penghuni penduduk Madinah yang muslim sudah tahu ketentuan. Kalau masuk masjid, tunaikan 2 rakaat lalu kemudian duduk. Tapi uniknya, Nabi menyampaikan hadis ini untuk memberikan kesan bahwa ini ada orang baru, bukan dari kalangan masyarakat Madinah. Ini orang dari jauh. Nabi berikan isyarat, lihat dia. Boleh jadi ia datang membawa keperluan. Boleh jadi ia datang memiliki satu tujuan. Siapa di antara Anda yang bisa menjamu dia? Siapa di antara Anda yang bisa menyambut dia? Karena itu tidak pernah terjadi dalam kisah di era Nabi, bahkan orang datang dari kalangan yang jauh kecuali diketahui siapa dia, apa kebutuhannya, dan berlomba-lomba orang ingin membantunya karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mewujudkan makna Jumat. Itulah Jumat yang terjadi di era Rasulullah SAW. Dan semua mereka kerjakan dengan satu tujuan yang langsung diproklamirkan dengan turunnya Quran surah ke-62 Al-Jumu'ah itu dari ayat ke-9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Allah menyampaikan, ya, hai semua orang. Ya itu harfun nida. Huruf panggilan tersebut di Quran sebanyak 361 kali, memanggil yang dekat, yang menengah, dan yang jauh. Ayyuha disebutkan sebanyak 150 kali. Ayyuhnya berfungsi menguatkan, haknya berfungsi mengingatkan. Alladzina disebutkan sebanyak 1080 kali. Isim mausul, kata sambung, konjungsi, memanggil semua tanpa kecuali. Sepanjang mereka punya iman, seakan Allah ingin mengatakan, hei yang merasa punya iman, baik engkau merasa jauh, dekat, ataupun menengah dariku, aku tegaskan, aku kuatkan. Idza nudiya lis-salati yaumil jumu'ati, apabila telah tiba terdengar panggilan Jumat datang, untuk saling mengenal, untuk saling memberikan solusi, untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, fas'au ila dzikrillah, maka bergegaslah ila dzikrillah. Hadirin,
zikr tidak disebutkan dalam Al-Quran kecuali menunjuk kepada semua kegiatan yang mampu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu salat disebut dengan zikir dalam Al-Quran. Quran surah ke-20 ayat ke-14, wa aqimis salata lidzikri. Berdoa disebut zikir dalam Al-Quran. Quran surah ke-7 Al-A'raf di ayat 205, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Hei, berdoalah, berzikirlah, minta kalau punya masalah, minta solusi kepada Allah dengan tenang, sepenuh hatimu, sepenuh harapmu. Membaca Al-Quran, Quran disebut dengan zikir. Quran surah ke-15 ayat ke-9, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kita ba'da salat menyebutkan kalimat thayyibah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, itu disebut dengan zikir. Quran surah ke-4 An-Nisa di ayat 103, fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Kalau Anda tuntas mengerjakan salat, berzikirlah kepada Allah, baik dalam keadaan Anda masih duduk, berdiri, ataupun mungkin juga berbaring. Hadirin, semua kegiatan yang mampu mendekatkan diri kita kepada Allah disebut dengan zikir. Dan zikir itulah wujudnya yang disebut dengan amal soleh. Amal soleh itulah yang mengantarkan kita mendapatkan rahmat Allah saat pulang ke akhirat untuk mendapatkan surga yang kita dambakan. Karena itulah kalimat surga dalam Al-Quran diawali dengan kata iman dan amal soleh. Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat ke-25, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Muhammad SAW, berikan kabar gembira kepada semua umatmu, aku telah siapkan surga dengan ragam bentuk keindahannya. Untuk siapa? Untuk insan beriman yang dengan imannya mampu mengkreasikan setiap hidupnya berwujud amal soleh. Setiap amal yang soleh, dia akan mendapatkan nilai di sisi Allah disebut dengan hasanah. Quran surah ke-6 ayat 160, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Siapa yang mengerjakan perbuatan bernilai hasanah, dia mendapatkan poin 10. 10 itulah yang kita sebut dengan pahala. Bahasa Qur'annya disebut dengan ajrun. Ketika Allah berfirman, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul ladina wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Ajrun itulah yang disebut dengan pahala. Jadi ketika kita datang ke Jumat, kita saling membantu, kita mendekat kepada Allah. Allah mengingatkan kita, hei insan beriman, Anda harus berbeda. Kalau sudah beriman, jangan sampai banyak berbuat yang sia-sia. Sepekan cuma bekerja, sepekan beraktivitas, sepekan tidur. Lalu Anda habiskan waktu di akhir pekan hanya dengan kumpul, berfoya-foya, tertawa, ceria dan pulang. Apa Anda nggak ingat bahwa Anda itu akan pulang? Apa Anda nggak sadar Anda akan meninggal? Maka Allah ingatkan, fas'au ila dzikrillah. Jadikanlah setiap aktivitas kita dalam sepekan, ingat-ingat, hitung-hitung, evaluasi setiap Jumat. Jadikan semua itu sebagai ibadah yang mengkreasikan bekal kita untuk pulang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu dalam bentuk ibadah ritual seperti sholat ataupun ibadah sosial dengan mengenal antar saudara kita, berbagi dan memberikan solusi. Ayyuhal ikhwah, innal jumu'ata fil arabiyyati وكذلك في الإسلام ليس فقط بأن تأتي إلى المسجد أو المصلى وتجلس وتسمع الخطبة ثم تصلي وتنصرف. كلا، تلك ليست الجمعة التي أرادها رسول الله صلى الله عليه وسلم في عصره، ليست الجمعة التي أرادها الصحابة، وحتى ليست الجمعة التي أرادها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. الجمعة هي الجمعة التي أرادها الله سبحانه وتعالى ليقربوكم إلى الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك تحاسبوا أنفسكم وتتعارفوا بعضكم على بعض. ثم بعد ذلك تتعارفوا بإخوانكم اللي يجد في جانب الأيمن وجانب الأيسر وبورائكم، ثم تنصرف وأنتم تستطيعون أن تتفرقوا وتعاونوا على البر والتقوى بعضكم وبعض. So the conclusion from our khutbah, Jum'ah is not only for like gathering that you are coming to the mosque or to like this place and sitting, listening to the khutbah, sometimes sleeping, then praying and leaving. There is not khutbah that the Prophet Muhammad SAW wanted it. The Jum'ah in Islam is not only for coming and sitting, listening to the khutbah, praying, then leaving. No. Jum'ah is solution. Jum'ah is knowing each other. That you have to know who are sitting beside you. Yeah, in your right, in your left, in your behind, in front of you. That was the Jum'ah. And it is a Jum'ah that Prophet Muhammad SAW wanted. And give solution each other. Maybe some of us come to the Jum'ah, have a problem, and you have a solution, and you can help them. That was the Jum'ah. That is the Jum'ah that we wanted. So let's practice this Jum'ah. Let's implement this Jum'ah to our life.
Hadirin sekalian, inilah Jumat yang diinginkan dalam Islam. Jumat yang penuh dengan solusi, Jumat yang berbagi, Jumat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan Jumat yang singkat ini, di khutbah yang singkat ini, kita bisa menyadarkan kembali, bukan sekedar datang untuk duduk mendengarkan khutbah tanpa mengenal siapa yang datang di sekitaran kita. Terlebih dalam kesempatan muktamar ini, tidak semua tinggal di satu daerah, dan mungkin di antara kita punya harapan-harapan yang menjanjikan kita semua. Jika Jumat ini dilakukan dalam kehidupan kita, betapa kuatnya wasilah silaturahim di antara kita, dan betapa tingginya Islam mengajarkan kita dalam membentuk ketaatan kepada Allah dan mempraktikkan nilai kemanusiaan yang luhur kepada siapapun yang mampu kita jangkau. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Ud'u Allah yastajib lakum jami'an. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa ba'd. Ya ahbarallahi wa ahbar rasulihi sallallahu alaihi wasallam, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad faza al-muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin, setelah kita menyimak khutbah di awal tadi, sebelum kita berdoa, izinkan khatib menyimpulkan dengan singkat. Jumat jangan sekedar dijadikan ibadah formalitas untuk sekedar kita datang, duduk mendengarkan khutbah karena mengantuk, bahkan kemudian sholat dan pulang. Itu bukan Jumat yang diinginkan dalam Islam. Jumat adalah pengingat bahwa hidup kita amatlah singkat. Siapkan bekal kita sebelum kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan zikir. Setiap Jumat ingat-ingat seberapa banyak bekal kita yang telah kita siapkan untuk kembali menghadap Allah. Jangan-jangan selama ini dunia begitu sibuk, semua dikejar untuk mewujudkan mimpi dunia itu, tanpa sadar waktu kita terbatas untuk pulang. Jika ditanya sampai Jumat ini, kalaulah Allah wafatkan kita di Jumat ini, sudahkah kita siap untuk kembali menghadap Allah dengan bekal yang cukup? Jika jawaban Anda belum, maka berapa Jumat lagi yang dibutuhkan untuk menyadarkan diri kita untuk mencari bekal mendekat kepada Allah. Tingkatkan sholat kita, tingkatkan interaksi kita dengan Al-Quran, tingkatkan ibadah kita, karena itu yang mampu menyelamatkan kita saat menghadap sendirian dalam hisab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Jumat menginginkan kita bersatu dalam kebaikan. Kenali siapa yang duduk di samping, kanan, kiri, depan, belakang kita. Bangun hubungan yang baik, bangun solusi di antara mereka. Dan boleh jadi, jadikan Jumat memiliki resolusi. Mungkin saat ini ada ujian-ujian di luar sana, ada badai, ada yang terkena dengan salju, ada yang kesulitan. Mungkin di Jumat, pasca sholat, bisa dibincangkan, bisa diberikan solusi, bisa diberikan jalan untuk saling menolong. Itulah Jumat yang menghadirkan keindahan dalam Islam. Mari kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga doa kita dikabulkan oleh Allah, dan semoga di Jumat ini Allah memberikan kesadaran dalam diri kita agar mampu mendekat kepada Allah dalam kebaikan. إذن الجمعة ليس فقط بالحضور وتأتي وتجلس وتسمع الخطبة، أحيانا تنعس وتنام ثم تصلي ركعتين وتنصرف. كلا، تلك ليست الجمعة التي أراها الله سبحانه وتعالى. الجمعة تذكرنا بنتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، نتزود من التقوى استعدادا لموتنا بأن نقبل ونستقبل الله سبحانه وتعالى. ثم الجمعة أيضا الجمعة التعارف لكي نعرف بعضنا على بعض، نتعارف من يجلس بجانبنا الأيمن والأيسر والوراء والأمام، ثم بعد ذلك نتعاون على البر والتقوى. فحي بنا ندعو الله سبحانه وتعالى، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من خير المتقين ويجعل هذه الجمعة جمعة مباركة لنا جميعا. الحمد لله رب العالمين، نحمدك يا ربنا حمدا شاكرا كما علمتنا أن نحمدك، ونشكرك شكرا كما علمتنا أن نشكرك. أنت المقدم وأنت المؤخر، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. اللهم يا أرحم الراحمين، لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي كل مقام ذنبا إلا غفرته. Ya Allah, kami menengadah kepadamu bila ada satu pendosa berada di ruangan ini, dalam Jumat ini, atau bahkan di sekitar tempat ini, jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini kecuali Engkau ampuni segala dosa-dosanya. Wala hamman illa farajdah. Jika ada yang merasakan kegelisahan dalam jiwanya, maka mohon ya Allah, jangan biarkan dia meninggalkan tempat dan Jumat ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya.
Allahumma wala asirah illa yassartah. Dan bila ada yang mengalami kesulitan di antara kami, mohon ya Allah dengan keikhlasan Jumat yang ia tunaikan, hilangkan, ringankan, dan dekatkan ia kepada segala kemudahan dalam hidupnya. Allahumma ya arhamar rahimin, qarribna ilaika ya arhamar rahimin, ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, jadikan pertemuan kami di Jumat ini pertemuan yang mampu menyatukan kami dalam kasih sayang dan kebaikan. Dan bila pun kami mesti berpisah, jadikan perpisahan kami meninggalkan tapak-tapak kemuliaan untuk mengeratkan silaturahim di antara kami. Allahumma ya rabbal alamin, Allahumma ya arhamar rahimin, ij'alna min ahli al-Qur'an waj'al al-Qur'ana sahiban lana fid dunya, nuran lana fil qubur, wa syafi'an lana fil akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma ya arhamar rahimin, Allahumma ya rabbal alamin, alif baina qulubina bit taqwa, ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على حبيبك الكريم رسولك المصطفى الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة يرحمكم الله.